Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Kecahidi Prayoga dari kelas C dengan NPM 223507141. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus korupsi bantuan sosial sebagai tugas UAS dari mata kuliah Hukum dan Konstitusi. Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Terakhir, Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat kasus korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Pelaku bisa terancam hukuman mati jika terbukti menyelewengkan dana COVID-19 yang merupakan dana bencana. Penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga 4 orang yang lain sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 tentu saja mengagetkan dan membuat geram kita semua. Bagaimana mungkin di tengah kondisi yang serba sulit, ada segelintir oknum pejabat yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang banyak. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan kronologi kejadiannya. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan kasus dugaan korupsi Kementerian Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bantuan sosial atau bansos dalam penanganan COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu. KPK menetapkan Juliari Peter Batubara bersama inisial MJS dan AW yang merupakan pejabat Kementerian Sosial sebagai tersangka penerimaan suap. Juliari selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut dengan penunjukan langsung antar rekan, serta tersangka lain dari pihak swasta, AIM dan HS ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Pengadaan barang berupa paket sembako dari Kementerian Sosial pada tahun 2020 senilai 5,9 triliun rupiah dengan 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 proyek. Diduga disepakati adanya FEE dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk FPE tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000 paket sembako dengan nilai Rp300.000 per paket bansos. Pada konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menerima uang suap sekitar Rp8,2 miliar dalam pelaksanaan. Pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN, itu merupakan nama samaran yang merupakan orang kepercayaan dari Juliari sendiri. Uang tersebut diduga digunakan untuk membayar berbagai kepentingan atau keperluan pribadi Juliari. Selanjutnya pada periode kedua pelaksanaan bansos sembako yakni dari Oktober sampai Desember tahun 2020 berkumpul uang sekitar Rp8,8 miliar. Hal ini juga diduga akan digunakan untuk keperluan pribadi. Dengan demikian Juliari diduga menerima uang suap total dengan uang Rp17 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi juga. Pada hari Sabtu 5 Desember 2020 dini hari, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap inisial MJS dan SN. Sejumlah uang disiapkan AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung yang disimpan di dalam 7 koper, 3 ransel, dan amplop yang jumlah Rp14,5 miliar. Tim KPK menggunakan MJS dan SN dan pihak-pihak lain di berbagai tempat di Jakarta dan selanjutnya diamankan di KPK untuk pemeriksaan. Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan Juliari dan 4 orang lain sebagai tersangka.
Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama MJS dan AW. Sementara itu, 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yaitu AIM dan HS. Meskipun demikian, Juliari Peter Batubara berharap Majelis Hakim PN Tipikor menjatuhkan vonis bebas kepada dirinya. Ia ingin dibebaskan karena merasa keluarganya menderita dan keluarganya masih memerlukan sosok seorang ayah. Tetapi hukum tetaplah berlaku karena perbuatan tersebut masyarakat jadi semakin menderita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan kasus tersebut jika dikaitkan dengan kewarganegaraan. Perbuatan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat birokrasi dalam bentuk korupsi dapat membuat kesenggangan bagi rakyat atau masyarakat kecil di suatu negara. Itu artinya dengan perbuatan korupsi telah terjadi perampasan terhadap hak-hak masyarakat dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Itu berarti telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Berdasarkan penjelasan di atas, timbul permasalahan apakah perbuatan korupsi bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya. Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, dan apabila dihubungkan dengan hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka jika terjadi tindak pidana korupsi dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, karena dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pemenuhan hak-hak tersebut telah diambil oleh pelaku. Karena dana yang disediakan oleh pemerintah telah diambil, maka kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan atau yang lebih membutuhkan telah diambil juga, dan sangat merugikan bagi masyarakat, dan itu adalah suatu pelanggaran dari hak asasi manusia, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Dan selanjutnya ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait kasus tersebut. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan perlunya pendampingan lembaga hukum dalam penyelenggaraan bantuan sosial atau bansos tunai dan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa kepada masyarakat terdampak COVID-19. Hal ini untuk mencegah tindak pidana korupsi di dalam prosesnya. Jokowi mengatakan pendampingan itu untuk menjamin akuntabilitas penyaluran di tengah upaya percepatan yang dilakukan oleh pemerintah. Beliau mewanti-wanti agar penyederhanaan proses untuk mempercepat penyaluran tidak mengurangi akuntabilitas. Selain itu, mekanisme penyaluran juga harus dibuat lebih transparan sehingga semua permasalahan akan lebih mudah diselesaikan. Ketua KPK juga mengungkapkan bahwa sejak awal terjadinya pandemi COVID-19, KPK telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi dan upaya pencegahan korupsi dalam penanganan COVID-19. Bahkan beliau mengatakan bahwa daerah atau titik rawan korupsi salah satunya bansos. Upaya pencegahan dilakukan oleh KPK antara lain dengan menerbitkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa untuk percepat penanganan COVID-19, khususnya bantuan sosial. Selain itu, KPK juga menerbitkan surat edaran nomor 11 tahun 2020 tentang penggunaan pelaksanaan bantuan sosial dengan berbasis data terpadu. Ketua KPK menerapkan bantuan sosial harus tepat sasaran, tepat guna, dan tidak disalahgunakan. Ia menambahkan, KPK juga telah membangun aplikasi Jaga Bansos sehingga seluruh masyarakat bisa ikut tata kelola pemberian bantuan tersebut. Presiden buruk ini jelas mencederai rasa kemanusiaan kita.
Pengawasan ketat bagi realisasi anggaran sekaligus evaluasi total kinerja para menteri menjadi syarat mutlak memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah.